Welcome to Nasaren Papua Kids. Mama bercerita di sini buat kita semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang si burung pipit yang suka menyindir. Firman Tuhannya di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama. Di sebuah hutan kecil yang damai, hiduplah seekor burung pipit bernama Pina. Pina terkenal karena suaranya yang nyaring dan tajam. Tapi, alih-alih bernyanyi indah, Pina lebih suka menyindir dan mengejek hewan lainnya. Wah, kura-kura, lambat sekali jalanmu, seperti siput yang berlibur, kata burung pipit kepada kura-kura. Hei kelinci, telingamu bisa buat kipas angin ya, burung pipit menyindir si kelinci. Kasihan ya, hewan-hewan di hutan itu selalu saja disindir sama si Pina. Teman-temannya mulai merasa tidak nyaman, tapi Pina selalu tertawa sendiri dan merasa itu lucu. Dia merasa lucu sekali dengan dia punya lelucon yang suka menyindir teman-temannya itu. Suatu pagi saat Pina terbang ke lapangan rumput, ia heran karena tidak ada yang menyapanya. Kelinci pura-pura tidur, tupai buru-buru masuk ke dalam lubangnya, bahkan kura-kura menghindar. Pina merasa aneh. Kenapa ya semua menjadi seperti patung? Kenapa semua menghindariku? Kenapa semua menghindariku? Aku jadi sendirian dan tidak punya teman, kata Vina sambil berpikir dan bingung dengan sikap teman-temannya kepadanya. Pina akhirnya bertanya kepada burung hantu tua, hewan paling bijak di hutan. Kenapa semua teman menjauh dariku? Tanya Pina. Burung hantu memandang Pina dengan tenang. Mereka lelah, Pina. Kata-katamu menyakitkan, walau kamu pikir itu lucu. Pina tersinggung. Aku hanya bercanda. Mereka yang terlalu sensitif, katanya, lalu terbang menjauh merasa tak dimengerti. Pina berhenti di cabang tinggi dan mengamati teman-temannya dari jauh. Ia melihat kelinci sedang membantu kura-kura menyeberang sungai, tupai memberi biji kepada burung kecil yang lapar. Wow, mereka sungguh luar biasa sekali, saling menolong satu sama yang lain. Tak satu pun dari mereka yang menggunakan kata-kata kasar. Mereka justru saling menyemangati satu sama dengan yang lainnya. Saat malam tiba, Pina mendengar burung hantu sedang membaca kepada anak-anak burung. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus pasal 4 ayat 29. Pina mendengar dalam diam. Kata-kata itu membuat hatinya tersentuh. Pina duduk di sarang sambil termenung. Mungkinkah selama ini aku membuat mereka sedih? Aku pikir aku lucu, tapi aku malah menjatuhkan mereka. Ia teringat semua wajah sedih yang ia tinggalkan. Air mata menetes di sudut matanya. Keesokan harinya, Pina memberanikan diri menghampiri teman-temannya. Aku minta maaf atas kata-kata burukku. Aku pikir lucu, tapi aku salah. Aku ingin berubah. Semua hewan terdiam sesaat, lalu kura-kura tersenyum. Kami memaafkanmu, Pina. Pina mulai belajar berkata baik. Wah, kamu hebat sekali menolong kelinci. Tupai, kamu cepat sekali memanjat. Luar biasa. Kini teman-temannya tersenyum dan tertawa bersama. Pina merasa lebih bahagia daripada saat ia menyindir. Suatu pagi, seluruh hutan terbangun dengan suara kicauan indah. Itu suara Pina, bukan suara sindiran, tapi lagu tentang kebaikan dan kasih. Burung hantu tersenyum dari sarangnya. Sekarang Pina tahu kekuatan kata-kata, dan ia memilih membangun, bukan meruntuhkannya. Pesan cerita ini adalah kata-kata bisa melukai, tapi juga bisa menyembuhkan. Mari
pakai kata-kata baik supaya orang lain merasa disayangi. Efesus 4 ayat 29. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya.